Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang beriman, pada video kali ini marilah kita bahas dan ulas bersama, kita kaji bersama tentang bab seputar sholat sunnah, segala sesuatu yang terkait dengan sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatin nafilah, bab menerangkan sholat sunnah. Aqsamun nawafili salah satun. Secara umum, secara keseluruhan, sholat sunnah itu dibagi menjadi 3. Al-awwalu nafilatun muaqqatatun katarowehi wal witri. Yang pertama, sholat sunnah yang memiliki waktu yang sudah ditentukan, seperti tarawih dan witir. Asani nafilatun zatu sababin wahya ala salasati anwa'in. Yang kedua, sholat sunnah yang memiliki sebab. Poin ini dibagi menjadi 3 macam. Al-awalu sababun mutaqaddimun kasunnati tawaf wa tahiyatul masjid wa sunnatil wudu. Yang pertama, sholat yang sebabnya datang lebih dulu, seperti sunnati tawaf, sholat sunnah sebelum tawaf, wa tahiyatul masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sunnatil wudu, sholat sunnah wudu. Artinya sebab yang menyebabkan sholat ini menjadi sunnah adalah wudu, dan wudu ini dilakukan terlebih dahulu kemudian baru sholat. Begitu juga dengan tahiyatul masjid, masuk masjid terlebih dahulu, itu yang menjadi sebab kemudian sholat. Asani sababun muqarinun kalkusufaini. Yang kedua, memiliki sebab yang membarengi atau menyertai. Contohnya sholat gerhana, baik matahari ataupun rembulan, karena prakteknya sholat gerhana dilakukan saat gerhana itu berlangsung. Asalisu sababun mutaakhirun kasunnatil istikharah. Yang ketiga, sebabnya berada di akhir, artinya sholatnya terlebih dahulu baru sebabnya muncul di akhir, seperti sunnah istikharah, karena pada prakteknya sholat istikharah terlebih dahulu untuk meminta petunjuk terbaik dari Allah. Asalisu nafilatun mutlaqatun wahiyallati la takhtassu biwaktin wala sababin. Pembagian sholat sunnah yang ketiga yaitu sholat sunnah mutlak, yaitu yang tidak dibatasi oleh waktu dan juga tidak memiliki sebab tertentu. Aqsamun nawafili min nahiyatil jama'ati kismani. Pembagian sholat sunnah dilihat dari disunahkan sholat jamaah atau tidak, itu ada 2. Al-awalu ma yusannu fihal jamaah kal idaini wal kusufaini wa huwa afdalu mimma la yusannu fihal jamaah. Yang pertama, sholat sunnah yang di situ disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah, seperti sholat id, sholat gerhana, dan sholat gerhana. Jenis sholat ini yang disunahkan untuk berjamaah itu lebih utama daripada sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Di sini ada kaidahnya, an-nawafilul lati tusra'u fihal jamaah afdalu minan nawafilil lati la tusra'u fihal jamaah illa rawatiba fa innaha afdalu minat tarawih. Kaidahnya, sholat sunnah
yang disyariatkan atau disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah itu lebih utama daripada sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah, kecuali sholat sunnah rawatib qobliyah atau ba'diyah. Sesungguhnya sholat sunnah rawatib itu lebih utama daripada sholat tarawih, meskipun sholat tarawih disunahkan untuk dilakukan berjamaah. Asani ma la yusannu fiyal jamaah karawati bil qobliyati wal ba'diyati. Yang kedua, sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk dilakukan berjamaah, seperti sholat sunnah rawatib, qobliyah, dan ba'diyah. Afdolun nawafili, urutan keafdolan atau keutamaan sholat sunnah. Al-awalu al-idani al-adha wal fitri annahu kila biwujubihima. Yang pertama adalah sholat sunnah Idul Adha atau Idul Fitri, karena sesungguhnya ada kaul yang menyatakan bahwa keduanya dihukumi wajib. Summal kusufu lisyamsi, yang kedua gerhana matahari. Asalisu summal khusufu lil qamari, kemudian sholat sunnah gerhana rembulan. Ar-rabi'u summal istisqa'u, yang keempat sholat sunnah istisqa, sholat sunnah meminta hujan. Al-khamisu summal witru, yang kelima sholat witir. As-sadisu summar rawatibu ayil qobliyatu wal ba'diyatu wa afdoluha rok'atal fajri. Selanjutnya urutan yang keenam sholat sunnah rawatib, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah rawatib yang paling utama adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. As-sabi'u summat tarawihu, yang ketujuh sholat sunnah tarawih. As-saminu summat duha, kemudian sholat sunnah duha. At-tasi'u summa baqiyatun nawafil, wa minha raqatal ihram wa tawaf wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu. Yang kesembilan sholat sunnah yang lain seperti 2 rakaat ihram sebelum ihram, sholat 2 rakaat sebelum tawaf, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, dan sholat sunnah yang lain-lainnya. Syarhu ba'din nawafil, keterangan lebih jelas untuk sebagian sholat sunnah. Al-ula sholatul witri wa hiya wajibatun inda Abi Hanifata. Yang pertama sholat sunnah witir. Menurut Imam Abu Hanifah dihukumi wajib. Fadluha warada fihal kasiru minal ahadis minha innallaha witrun yuhibbul witra. Autiru ya ahlal Qur'an, man lam yutir falaisa minna, innallaha qad amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humurin na'am. Keutamaan salat sunnah witir disebutkan dalam beberapa hadis yang cukup banyak. Sebagiannya yaitu sesungguhnya Allah adalah satu, artinya ganjil, dan mencintai sholat witir. Hadis yang lain, sholatlah witir wahai kamu sekalian ahli Quran. Hadis yang lainnya, barang siapa tidak sholat witir maka tidak termasuk golongan kami. Sesungguhnya Allah
telah memberikan keistimewaan atau keanugerahan kepada kamu sekalian dengan sholat, yang mana sholat itu lebih baik bagimu daripada humurin na'am, yaitu bagus-bagusnya hewan ternak. Karena zaman dahulu yang menjadi kebanggaan adalah hewan ternak. Waktuha min fi'lil isya ila tulu'il fajri wal afdalu ta'khiruha ila akhiril laili idza kana yaghlibu ala dhannihil istiqazu qoblal fajri wa illa fal afdalu taqdimuha ba'dal isya. Waktu pelaksanaan sholat witir yaitu setelah melakukan sholat isya. Sholat witir itu dilakukan jika sudah selesai sholat isya sampai terbitnya fajar, sampai datang waktu subuh. Yang lebih utama yaitu mengakhirkan sholat witir ini sampai ke ujung malam mendekati subuh jika seseorang mempunyai keyakinan yang kuat bahwa ia akan bangun untuk melakukannya sebelum subuh. Jika tidak demikian, maka yang lebih utama mendahulukannya setelah sholat isya selesai. Adadu rakaatiha aqalluha rakaatun wa tukrahu al-mudawatu 'alaiha li ghairi uzrin. Hitungan rakaatnya minimal 1 rakaat dan hukumnya makruh untuk selalu sholat witir 1 rakaat. Hukumnya makruh untuk selalu sholat witir 1 rakaat tanpa adanya uzur. Artinya sesekali diselingi lebih dari 2 rakaat itu, lebih dari lebih dari 1 rakaat itu lebih baik. Wa adnal kamali, batas dianggap sempurna tapi yang paling bawah yaitu 3 rakaat. Itu dianggap sempurna tapi sempurna yang paling bawah. Wa akmalul kamali ihda asyrata rakaatan. Yang paling sempurna itu adalah 11 rakaat. Kaifiyatuha, laha kaifiyatani waslun wa faslun. Untuk tata caranya itu ada 2, yaitu disambung dan atau dipisah. Penjabarannya al-waslu ayasila rakaatal akhirata bima qablaha kama fi sholatil maghrib. Yang contohnya disambung itu menyambung rakaat terakhir, yaitu 1 rakaat terakhir dengan rakaat-rakaat sebelumnya seperti melakukan sholat maghrib. Semisal jika sholat witir 3 rakaat maka dilakukan layaknya sholat maghrib. Wa yajuzu fil iktisar ala tasyahudin fil akhirah atau tasyahudaini fil akhirati wa ma qablaha. Diperbolehkan jika melakukan sholat di witir secara disambung untuk meringkas atau melakukan tasyahud pada rakaat terakhir saja, atau 2 rakaat atau 2 tasyahud di rakaat terakhir dan rakaat persis sebelumnya. Semisal sholat witir 5 rakaat, maka pada rakaat keempat sebelum berdiri ke rakaat kelima itu melakukan tasyahud awal, kemudian setelahnya rakaat kelima melakukan tasyahud akhir. Asani al-faslu ayafsila rakaatal akhirata amma qablaha wa hiya afdalu lima waroda min karohati
min karohiyati tasbih salatil witri bi salatil maghrib. Yang kedua adalah faslu, yaitu dipisah. Seseorang memisah rakaat terakhir dengan rakaat sebelumnya. Nah, ini yang paling utama karena ada hadis yang menerangkan tentang kemakruhan menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Wa isanu ayaqra'a fi salasir raka'atil akhirah fil ula suratal a'la wa fi saniyati al kafirun wa fi salisati al ikhlas wal muawwizatain. Kesunahan membaca suratnya disunahkan membaca pada 3 rakaat terakhir. Maka jika sholatnya hanya 3 rakaat, maka 3 surat ini yang dibaca atau ini yang dibaca. Semisal lebih dari 3, semisal 9 rakaat, maka pada 3 rakaat terakhir sunahnya surat-surat ini yang dibaca. Fil ula surat al-a'la. Yang pertama surat al-a'la, sabihis marobikal a'la. Hafisaniyati al-kafirun, yang rakaat kedua sebelum rakaat terakhir al-kafirun. Dan pada rakaat ketiga, artinya rakaat yang terakhir, membaca sekaligus 3 surat, yaitu al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini tentang sholat sunnah. Untuk keterangan selanjutnya akan kita bahas pada video berikutnya, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.